Selamat sore anak-anak. Sore. Selamat Sore, sore. Oke, Pak. sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengaturkan panganjali nggih. Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Baik, Pak. Iya, apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah siap Pak. apa belum? Sudah ya. Hmm. Nah, sekarang sebelum memulai kegiatan, coba ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa ya, berdoa bersama. Nah, silahkan kepada Arya, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Pak. Om Awigenama Astuyo Nama Sidam. Om Sidik Sakti Satu. Nama Swaho. Oke, sudah anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang untuk apa namanya, menunjukkan rasa jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu. Berproklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah ya, itu bukti kita bahwa kita menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita. Nah, sekarang Bapak absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Nah, dari Ya, nomor absen Pak. 1 dulu, Arya. Hadir? Hadir, Pak. Dian? Hadir, Pak. Hadir. Terus Nuri Krisnawati. Hadir, Hadir? Pak. Hadir. Hadir. Kustiani? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Widiamo hadir apa enggak ini Widiamo? Enggak Angkat hadir, Pak. tangannya. Enggak hadir, Pak. Ya, selamat, Pak. Oh, tidak Nah. hadir ya. Kemana ini? Ya. Anak-anak ada yang tahu? Masih Oh, di Pak. jalan kayaknya, Pak. Oh, masih di jalan. Oh iya, iya. Nah, karena anak-anak itu dalam mengikuti pelajaran itu harus rajin ya. Karena kalau tidak mengikuti pelajaran, satu kali saja anak-anak itu bisa ketinggalan materi nanti. Nah, sekarang sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini Bapak punya tebak-tebakan untuk kalian ya. Nah, ini tebak-tebakannya siapa yang bisa? Silahkan dijawab ya. Nah, ayam apa yang paling besar? Ada yang tahu? Angkat Ayam tangannya. jago, Pak. Ayam Ayam kalkun. jago. Salah. Ayam Apa kalkun. lagi? Ayo, Kalkun, siapa lagi Pak. mau coba? Kalkun. Apa? Ayam Kalkun. Ada yang kalkun. tahu? Ayam kalkun. Ayam apa? Kalkun. Ayam kalkun. Salah juga. Ayam rembo, Pak. Oh, ayam Rembo. Itu ayamnya Upin Ipin ya, nak? Iya, besar itu, Pak, ayamnya. Oh, besar ayamnya. Tapi bukan itu jawabannya. Mau tahu apa jawabannya? Ayam apa, Pak? Jawabannya, Pak. Jawabannya itu adalah ayam semesta, ya. Alam, Pak. Ayam, Oh, Pak. alam, ya. Ya, bercanda sedikit ya, supaya tidak tegang anak-anak ya. Baik, Pak. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, nah materi kita hari ini itu adalah apa namanya? Unsur-unsur pembentuk alam semesta ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kita memahami alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Terus yang kedua, memahami proses terbentuknya alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Dan yang ketiga itu memahami unsur-unsurnya.
Sudah? Nah, itu materi hari ini ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya dulu. Nah, apakah kalian sudah membaca materi hari ini? Belum, Pak. Ada yang sudah Belum, membaca Pak. materi hari ini? Belum, Pak. Belum. Belum. Belum ya. Sebentar, silakan dipelajari ya. Nah, apa yang kalian ketahui itu tentang alam semesta? Ada yang bisa Ada menjawab? ada Apa? pohon, Pak. Coba Dian. Ada gunung, Pak. Gunung. Gunung. Ya, betul juga itu. Coba Arya. Ada sapi. Apa yang kamu ketahui tentang alam semesta? Ada Apa? ada sapi. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan sekarang tentang alam semesta ya. Nah, ini bisa anak-anak lihat. Di sana sudah ada penjelasan tentang alam semesta ya. Alam semesta itu diciptakan oleh Brahman. Nah, anak-anak tahu siapa itu Brahman? Enggak, Pak. Siapa itu Brahman? Nah, Brahman itu Dewa adalah Brahma, Sang Pak. Yang Widi, Sang Yang Widi atau Tuhan ya. Sang Yang Widi atau Tuhan. Nah, dalam ilmu kosmologi itu alam semesta itu disebut dengan makrokosmos. Dalam ajaran agama Hindu, alam semesta itu disebut dengan Buana Agung. Mana anak? Sudah jelas? Sudah. Nah, sedangkan di dalam Brahmanda Purana, alam semesta itu dikatakan sebagai telur Brahma. Ya, karena bentuknya itu bulat. Nah, dalam alam semesta terdapat juga yang namanya Buana Alit. Ya. Nah, di sini sekarang ya. Nah, di sini penjelasan tentang Buana Agung dan Buana Alit. Ya. Nah, secara etimologi, Buana Agung itu terdiri dari dua kata. Ada kata Buana yang artinya apa? Apa artinya Buana? Buana itu artinya dunia, alam, atau loka, atau jagat. Nah, sedangkan kata yang kedua itu ada kata agung. Agung itu artinya besar atau luas. Nah, jadi kalau digabungkan, Buana Agung itu artinya alam yang sangat besar, alam yang sangat luas. Udah jelas anak-anak? Sudah. Nah, di dalam Buana Agung, Bapak katakan tadi, ada Buana Alit. Buana Alit itu adalah alam yang lebih kecil. Atau Buana Alit itu adalah bagian dari Buana Agung. Nah, apa contoh Buana Alit di sini? Ada yang tahu? Manusia, Pak. Ya, Binatang, manusia. Pak. Apalagi ada manusia, Tuhan. Binatang. ada binatang, ada Pohon. Tuhan. tumbuhan. Ya, jadi untuk proses terbentuknya Buana Agung dan Buana Alit, anak-anak dapat baca di buku paket. Untuk lebih jelasnya itu, kalian silakan baca di buku paket atau LKS. Nah, atau anak-anak juga memiliki HP di rumah ya. Nah, nanti silakan digunakan HP-nya itu untuk mencari materi-materi yang anak-anak pelajari supaya HP itu tidak disalahgunakan ya untuk main game misalnya terlalu lama nanti itu matanya bisa rusak ya. Proses terbentuknya alam semesta di sana ada yang namanya triguna, ada juga yang namanya tripermana. Nah, di sana silakan kalian baca sendiri nanti. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini unsur-unsur yang membentuk alam semesta. Nah, alam semesta ini terbentuk dari dua unsur dia ya. Yang pertama itu ada unsur kasar. Unsur kasar itu disebut dengan Panca Mahabhuta.
Sedangkan yang kedua, ada unsur yang halus itu disebut dengan Panca Tan Matra. Nah, ini bagian-bagian dari Panca Mahabhuta dan Panca Tan Matra. Nah, Pak jelaskan sedikit dulu. Buana Agung dan Buana Alit itu adalah terbentuk dari unsur yang sama dia. Nah, ini Pak jelaskan sekarang. Panca Mahabhuta itu terdiri dari akasa atau unsur ruang, Bayu itu adalah unsur udara, Teja itu adalah unsur panas, Apah unsur cair, dan Pertiwi itu unsur padat. Nah, sedangkan dalam Pancetan Matra, nah di sini ada unsur yang halus. Yang pertama itu adalah Sabda Tan Matra namanya. Itu adalah benih suara. Kemudian Sparsa Tan Matra itu adalah benih sari raba, Rupa Tan Matra itu adalah benih cahaya, Rasa Tan Matra itu adalah benih sari rasa. Dan yang terakhir itu ada Ganda Tan Matra, yaitu benih sari bau. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini ada yang namanya kesatuan alam dengan manusia. Nah, dalam ajaran agama Hindu itu menekankan keselarasan antara Panca Mahabhuta dan Panca Tanmatra. Di manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, ini kita lanjut dulu ke materi ya, sebentar kita berdiskusi. Nah, selanjutnya di sini peran manusia menjaga alam semesta. Nah, ini peran manusia ya. Yang pertama ada konservasi, ada keseimbangan, ada kesadaran spiritual, dan ada tanggung jawab kita. Nah, pada konservasi, di sini anak-anak bisa baca secara langsung ya. Manusia itu bertanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Kemudian, pada keseimbangan ini, bagaimana maksudnya? Nah, ini maksudnya itu adalah harus menjaga keseimbangan alam dengan hidup yang selaras dengan 5 elemen dasar. Kemudian, kesadaran spiritual ini, nah di sini maksudnya adalah melalui praktik spiritual, yaitu manusia dapat memahami kesatuannya dengan alam semesta. Dan yang terakhir ini adalah tanggung jawab kita ya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi alam demi generasi yang berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi alam semesta. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Ini Pak, ada kenapa kita harus menjaga alam semesta, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Kenapa kita menjaga alam semesta? Ini Pak beri contoh sedikit ya. Misalkan di hutan itu kan ada banyak pohon. Pohon yang sudah tumbuh besar. Nanti kalau tidak dijaga itu, misalkan kalian itu tebang, kalian habiskan, nah kan tidak ada lagi yang menjaga tanah itu ya, akar-akarnya itu tidak ada. Sehingga jika terjadi hujan, nah hujan yang sangat lebat ini, nah itu bisa mengakibatkan tanah longsor, bisa mengakibatkan banjir. Nanti anak-anak sendiri juga yang kena dampaknya itu ya. Bisa kasurnya nanti hanyut, bisa nanti lemarinya hanyut, ya. Nah itu. Bagaimana nak? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang Pak yang mau bertanya di sini ya. Bapak mau bertanya. Setelah Pak jelaskan tadi, apakah kalian benar-benar menyimak materi yang Pak berikan? Nah, di sini Pak mau kasih pertanyaan. Wana Agung itu dalam ilmu sains modern itu disebut dengan apa? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangannya. Saya Pak. Ya, coba Dian. Makrokosmos Pak, betul.
Iya, betul ya. Untuk Dian, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Buana alit itu biasanya diidentikan dengan apa? Atau buana alit itu disebut dengan apa biasanya? Mikrokosmos, Pak. Mikrokosmos, Pak. Iya, ya, secara ilmu sains modern itu dikatakan mikrokosmos. Tetapi yang Pak maksud di sini adalah buana alit itu adalah tubuh manusia, ya, atau diri kita sendiri. Nah, itu anak-anak ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, apa saja yang bisa disebut dengan makhluk hidup? Siapa yang bisa jawab? Silahkan angkat tangannya. Ya, Pak. Pak Made. Ya, silakan. Coba dijawab. Kira Pak Made. Oh iya, Sari silakan Ya. dijawab. Apa itu yang disebut dengan makhluk hidup? Apa saja? Yang coba Pak Angge. Makhluk hidup nika terdiri Nggih. dari manusia, pengitan hewan, terus dan tumbuhan. Iya, betul itu ya. Silakan tepuk tangan. Nah, itu yang termasuk makhluk hidup itu adalah manusia, binatang, dan tumbuhan ya. Nah, itu dalam Tri Pramana itu tumbuhan itu termasuk ke dalam Eka Pramana. Binatang itu termasuk ke dalam Dwi Pramana. Dan yang terakhir itu manusia yang paling sempurna ini dia memiliki Tri Pramana namanya. Nah, itu anak-anak tadi ya materinya. Nah, saya Pak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, ketua-ketua kelompoknya silahkan nanti ditulis nama kelompoknya pada LKPD yang Bapak berikan ya. Nah, ini ada video di sini. Ada video bahan diskusi. Nah, nanti video ini menjadi bahan untuk menjawab LKPD yang Bapak berikan. Nah, silakan anak-anak tonton dulu sebentar videonya, nggih. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami, Saya Sadu, saya Sidi, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Pengertian Panca Mahabhuta. Panca artinya 5 dan Mahabhuta artinya elemen besar atau elemen utama. Jadi, yang dimaksud dengan Panca Mahabhuta artinya 5 elemen besar atau elemen utama penyusun makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos atau badan. Bagian-bagian Panca Mahabhuta. Nah, anak-anak itu tadi video tentang bagian-bagian Panca Mahabhuta ya. Di sana juga ada kaitannya dengan Panca Tanmatra. Nah, sekarang selanjutnya ini Bapak mau kasih. Nah, ini sekarang kita belajar kelompok. Ya, tadi sudah Pak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, tadi ada ketuanya Dian, Arya, sama Wayan Widiamo. Ya, nah Ya, Pak ini Guru. sekarang Pak bagikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Silakan anak-anak kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, silakan. Nah, petunjuk dari LKPD ini, silakan yang pertama itu anak-anak tulis nama kelompoknya. Nah, di sini sudah ada nomor di sini. Silakan dibuat nama teman-temannya.
Nah, di sana isi nomor absen dan kelas. Nah, petunjuknya sudah ada di sini anak-anak. Yang pertama itu menulis nama sudah, kemudian baca setiap soal, kemudian diskusikan dengan temannya ya. Nanti yang Bapak nilai itu tidak hasilnya saja, tetapi proses dalam mengerjakan LKPD ini. Nah, nanti apakah ada yang bercanda, apakah ada cuma satu orang yang mengerjakan, nah itu semua Bapak nilai nanti. Sudah? Nah, Pak. Sudah selesai anak-anak? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, Pak. Nah, ini Bapak kumpulkan sebentar. Anak-anak silakan melakukan presentasi. Ya. Nah, setiap kelompok itu silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Nah, sekarang ini Pak tunjuk kelompok 1. Tadi kelompoknya Arya ini ya. Silakan Arya Ya. dibaca hasil diskusi kelompoknya tadi. Yang pertama, Buana Agung terdiri dari 5 bagian, yaitu Akasa, Tejo, Bayu, Apah, dan Pertiwi, Pak. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, Buana Agung tersusun dari Sabdutan Mantre, Sabdutan Mantre, Ruputan Mantre, Rasutan Mantre, dan Gandotan Mantre. Iya. Buana Ya, Alit, silakan dilanjutkan baca dulu. Buana Alit terdiri dari Sabdutan Mantre, Parsutan Mantre, Ruputan Mantre, Rasutan Mantre, dan Gandotan Mantre. Itu Pak yang saya dapat ringkas atau simpulkan, Pak. Oh ya, silakan. Nah, itu presentasi yang sangat baik. Silakan tepuk tangan dulu semua. Nah, ini supaya kalian tidak bosan. Nah, sekarang silakan tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat? Apa? Bisa, Pak. Ya, tepuk semangat. 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 Nah, sudah ya. Nah, itu tadi sudah baik. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya itu dengan baik. Nah, sekarang Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, tentang materi hari ini, yaitu alam semesta itu adalah Buana Agung. Dan di dalam alam semesta itu terdapat Buana Alit, itu yang disebut dengan makhluk hidup. Nah, unsur-unsur yang membentuk alam semesta itu adalah Panca Tanmatra dan Panca Mahabhuta. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, peserta didik itu diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk alam semesta di lingkungan sekitar atau di dalam kehidupan nyata kalian. Atau di rumah itu nanti kalian bisa dapat, nah ini tanah itu termasuk apa gitu ya. Nah, terus hal ini juga penting untuk meningkatkan upaya kita menjaga alam semesta dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sudah ya, tidak boleh menebang hutan secara liar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu nanti akan mengakibatkan bencana. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nah cukup sekian dulu ya. Nah, untuk minggu depan, nanti kita lanjut ke materi yang berikutnya ya, yaitu materi tentang catur asrama. Nah, sekarang tua kelas silahkan ditutup pembelajaran hari ini dengan Paramo Santi. Silakan Arya ditutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Doa sana, Paramo Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi.